Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada ibu-ibu yang menyempatkan diri untuk hadir di pertemuan kali ini, walaupun sudah siang. Adapun di sini saya kembali untuk memberikan informasi tentang IMS atau infeksi menular seksual. Salah satu tugas kami yang seperti pernah saya bilang bahwa kami lagi pendidikan sarjana kebidanan bersama bidang Pustuta. Jadi ini salah satu tugasnya lagi saya di sini untuk memberikan informasi tentang infeksi menular seksual. Ya, terutama pada perempuan karena kebetulan yang hadir saat ini adalah perempuan, jadi saya akan menjelaskan tentang infeksi menular seksual pada perempuan. Jadi adapun seperti yang ada kita pegang di ibu-ibu ini sudah ada di situ, gambarnya juga sudah dilengkapi. Adapun ini infeksi menular seksual pada perempuan, yaitu infeksi yang terutama ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi ini terjadi pada saat kita berhubungan seksual, salah satunya penyebabnya itu. Kemudian dia disebabkan oleh virus atau bakteri, jamur maupun parasit. Banyak perempuan mengalami penyakit ini, IMS ini, dan tidak menunjukkan gejala, sehingga pemeriksaan kesehatan menjadi sangat penting untuk dilakukan deteksi dini. Seperti kalau kita pernah melakukan pemeriksaan kesehatan diri, cek kesehatan gratis, di situ ada pemeriksaan IFA. Nah, itu salah satunya untuk mendeteksi adanya pemeriksaan alat reproduksi untuk itu salah satunya untuk mendeteksi adanya infeksi menular seksual, karena dia penyakit ini tidak menimbulkan gejala. Nah, kemudian jenis-jenisnya itu ada dikatakan gonore, disebabkan oleh bakteri. Gejalanya itu biasa keputihan bernanah. Ada keputihan tapi bernanah, berbau, dan nyeri panggul atau nyeri pinggang. Kemudian ada juga yang tidak bergejala. Kemudian yang kedua itu IMS chlamydia, sering tidak menimbulkan gejala, dapat menyebabkan radang panggul atau mandul. Bisa saja menyebabkan mandul kalau kita IMS atau penyakit menular seksual tanpa diketahui. Nah, kemudian sifilis ditandai, kalau sifilis ditandai dengan adanya luka, dia ada luka pada alat kelamin kita, ada luka, kemudian tidak nyeri, kemudian dapat berkembang menjadi ruam atau kayak merah kemerahan itu, ya, menyerang organ lain dan bila tidak diobati. Kemudian herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex. Ini gejalanya berupa lepuhan atau luka nyeri pada area genital. Jadi ada juga luka pada area alat kelamin tak. Itu salah satunya herpes genital. Kemudian infeksi human papilloma virus dapat menyebabkan kutil. Ada kutil, kalau ada kutil di daerah kemalontak, kita juga patut curiga itu mungkin IMS. Itu kutil yang kayak jerawat, tapi jerawat yang tidak merah, bernanah. Iya, ada juga yang bernanah, ada juga tidak. Nah, sebenarnya ini infeksi human papilloma virus bisa dicegah waktu kita masih sekolah. Ada pemberian vaksin HPV pada saat kita kelas 5 SD. Ada disuntik anak-anak SD pada perempuan saja. Nah, ini sebenarnya tujuannya ini untuk mencegah ini infeksi menular seksual, yakni infeksi human papilloma virus. Nah, kemudian salah satu infeksi menular seksual juga HIV. Kita tahu, sudah pernah dengar namanya HIV itu yang ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada tahap awal sering tidak menunjukkan gejala yang khas juga. Jadi intinya ini IMS dia kadang tidak menimbulkan gejala, kecuali tadi yang sifilis ada kemerahan atau ruam pada alat kelamin. Nah, kemudian keputihan yang tidak normal itu berbau, berubah warna atau berlebihan, itu juga patut dicurigai, jangan-jangan kita infeksi menular seksual. Nah, kemudian ada nyeri rasa terbakar saat buang air kecil. Kalau kita kencing ada rasa nyeri, rasa terbakar. Nah, itu juga kita perlu memeriksakan diri ke kesehatan, ke bidang mau dulu. Nanti bidang kalau memang dia tidak sanggup obati baru kita dirujuk ke puskesmas. Kemudian gatal pada area kelamin. Nah, begitu juga kalau ada gatal pada area kelamin tak, kita juga perlu memeriksakan diri segera, jangan sampai ini IMS. Kemudian luka atau kutil tadi yang seperti saya bilang, nyeri saat berhubungan seksual. Jadi kalau ada juga yang berhubungan dengan suaminya dan
ada rasa nyeri, kita juga patut curiga jangan sampai IMS. Kemudian peradangan pada luar siklus menstruasi, atau maksudnya kan ada memang rasa nyeri biasa kalau kita haid, nyeri haid. Kalau kita ada nyeri ketika tidak haid, itu juga perlu dicurigai, jangan sampai IMS. Kemudian cara penularannya ini IMS, hubungan seksual tanpa kondom. Jadi misalnya kalau suami tak yang tadi gonore atau IMS, kencing bernanah apa, kita juga bisa dikena kalau kita tidak memakai kondom, kalau kita berhubungan seksual. Nah kemudian berganti-ganti pasangan, kita kan tidak tahu pasangan yang ditemani berhubungan itu bisa saja mengidap, kecuali suami tak ya. Makanya tidak boleh berganti-ganti pasangan, selain ya tidak boleh untuk agama ya, tidak boleh juga untuk kesehatan. Nah kemudian penularan dari ibu ke bayi, jadi makanya itu setiap ibu hamil pasti diperiksa lengkap, ada pemeriksaan sifilis karena itu salah satunya untuk mencegah terjadinya penularan dari ibu ke bayinya. Nah kemudian komplikasi yang bila tidak diobati, jadi kalau misalnya ini IMS berlanjut tidak diobati, maka bisa saja berakibat menjadi ada penyakit radang panggul. Kemudian kehamilan, kalau kita hamil tidak di dalam kandungan tapi dia di luar kandungan. Nah, kemudian sulit hamil, salah satunya juga penularan kepada pasangan, risiko terkena kanker serviks atau HPV persisten, penularan infeksi pada bayi selama kehamilan atau persalinan. Jadi kalau ibu yang sifilis atau IMS, kemungkinan besar akan menular pada anaknya. Nah pencegahannya itu setiap ada satu pasangan yang tidak terinfeksi. Jadi untuk mencegah itu jangan gonta-ganti pasangan, tapi tidak di sini. Nah, kemudian menggunakan kondom dengan benar dan konsisten, itu salah satunya bagusnya menggunakan kondom karena dia bisa mencegah ini penyakit infeksi menular seksual. Nah mendapatkan vaksinasi HPV dan hepatitis B sesuai anjuran. Nah itu tadi vaksin yang diberikan pada saat kita kelas 5 SD itu, kelas 6, nah itu salah satunya untuk mencegah penyakit ini. Melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala, terutama bila memiliki faktor risiko. Makanya sekarang kan ada CKG, cek kesehatan gratis, diharuskan kita setiap orang 1 kali memeriksakan diri 1 kali 1 tahun. Makanya ada biasa datang mobil pemeriksaan ya, karena itu salah satunya itu harusnya, tapi dia harusnya dilakukan di puskesmas. Pernah melakukan di sini Apa? Pemeriksaan iya, pemeriksaan Yang ada dokter. iya, mau dokter ke sini, jadi kita bisa periksa juga di sini, periksa cek keluhan digital, keputihan berlebihan, bernanah, berbau. Nah kemudian jika ada salah satu tadi keluhan yang kita rasakan yang seperti saya tadi katakan, bahwa itu harus kita segera melapor ke petugas kesehatan karena itu yang dikhawatirkan. Baca-baca ibu itu, masih ada ini tadi. Iya, ini bahayanya ini karena dia melemahkan kekebalan tubuh. Jadi bisa saja kalau kita sudah dikena ini, sulit dihamil, tidak kebal lagi, sekarang nih masuk penyakit di tubuh tak. Makanya itu pemeriksaan kesehatan gratis sangat bagus. Mau dikira sama anak di sini semua kesehatan reproduksi. Kita nomor dia ini doang. Tapi kalau dia tahu, iya dari umur 30 lebih. Iya. Nah bisa. Oh kan 30 lebih, 34 kalau ini sebenarnya juga yang paling rentan dikena ini infeksi menular seksual ibu yang memiliki suami. Karena kan kita juga tidak tahu suami tak apalagi di luar sana loh. Ya kalau suami tak misalnya supir begitu, kita super trek yang pergi bermalam sampai ya biar bersifat. Kalau yang sering-sering keluar dia dapat dari luar, kemudian dia berhubungan badan dengan kita juga dikenal seperti itu. Intinya penularannya atau ganti-ganti jarum, tapi sekarang itu tidak ada lagi tindakan medis yang ganti-ganti jarum, semua jarum steril yang digunakan. Singkat dari saya, kalau ada yang tentang infeksi menular seksual ini boleh bertanya ibu-ibu.
Kalau ada yang pernah mengalami kan sampai keputihan bagian. Ini berpikir lah tapi sudah berubah. Oh pernah. Tapi bukan dari yang ginjal jadi. Iya, karena salah satunya juga memang ini kalau kita kena IMS bisa berakibat pada panggul atau ginjal bisa juga. Dari yang ini iya sudah diperiksa bukan HIV. Bukan di HIV, ya, tapi infeksi. Infeksi. Infeksi salah satunya itu disebutkan bahwa infeksi menular seksual itu ada beberapa, ada gonore, ada chlamydia, ada syphilis, ada herpes, ada HIV. Kita bukan HIV, tapi infeksi. Iya, berlebihan dan berbau. Ya, itu salah satu infeksi menular. Itu dia bisa menular sama suami tak kalau kita yang begitu. Anu deh Jangan sampai kita susah hamil. Jangan tubuh kita menular sehingga banyak penyakit yang bisa Iya, pokoknya kita harus berobat karena ini bisa disembuhkan. Bahkan HIV saja bisa Jadi dia untuk makanya kita jangan takut dikena penyakit karena ya jangan takut memberitahukan pada petugas kesehatan karena semua ada obatnya. Iya, memang seperti itu. Salah satu tuh cek kesehatan gratis kita diperiksa. Kita minta untuk melihat itu ada tidak infeksi, ada tidak. Berapa kali? Bukan 1 bulan. Yang